Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling Islam dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 12-19. Yang pertama yaitu prinsip ayat 12, yaitu ayat 12 mencantumkan perintah untuk senantiasa bersyukur, dan bersyukur sebenarnya adalah untuk diri sendiri. Rasa syukur adalah fondasi pembentukan karakter dalam PKI. Dan yang ketiga yaitu menanamkan syukur sejak dini akan membentuk individu berbudi luhur dan sadar sosial. Dan ayat ini mengajarkan bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang kita dapat. Bersyukur itu penting karena bisa membuat kita jadi orang yang baik, tidak sombong, dan lebih menghargai apa yang kita punya. Kalau sejak kecil sudah dibiasakan bersyukur, kita akan tumbuh jadi pribadi yang lebih sabar, tidak mudah mengeluh, dan peduli dengan orang lain. Jadi belajar itu bukan soal pintar, tapi juga punya sikap baik, tapi setiap bersyukur. Contohnya sehari-hari kita mengucapkan alhamdulillah saat mendapat rezeki atau nilai yang bagus. Contohnya lain yaitu tidak mengeluh walaupun makanannya sederhana. Dan contohnya lagi yaitu ada senang dan cukup dengan apa yang dimiliki, tidak iri dengan milik orang lain. Selanjutnya yaitu prinsip ayat 13, yaitu yang pertama mengajarkan tentang tauhid kepada anak dimulai sejak dini. Yang kedua yaitu Luqman menasihati anaknya dengan lembut bahwa menyekutukan Allah adalah bentuk kezaliman. Yang ketiga yaitu menyantumkan larangan syirik sebagai penguatan kesadaran akan keesaan Allah. Yang keempat yaitu konselor harus komunikatif, lemah lembut, empatik, dan santun dalam penyampaian agar konseling berdaya. Dan di sini yaitu menjelaskan tentang nasihat kepada anaknya agar tidak menyekutukan Allah atau tidak syirik. Artinya kita harus yakin bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang disembah. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan cara menasihati orang lain dengan baik, yaitu dengan lemah lembut, sopan, dan penuh perhatian. Contohnya yaitu orang tua mengajarkan anak untuk berdoa dan sholat kepada Allah. Yang kedua contohnya menasihati teman dengan kata-kata baik, bukan dengan marah. Kemudian prinsip ayat 14 yaitu yang pertama pada ayat ini perintah tentang berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu karena telah mengandung dan menyapih. Yang kedua yaitu memerintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua. Yang ketiga yaitu menghormati orang tua, membentuk karakter budi pekerti dan tanggung jawab sosial. Dan ayat ini mengajarkan kita untuk menghormati dan berbakti kepada orang tua karena mereka sudah merawat kita sejak kecil. Kita juga harus bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Dan contohnya yaitu kita harus membantu orang tua di rumah tanpa disuruh. Yang kedua yaitu berbicara dengan sopan kepada orang tua. Dan selanjutnya prinsip ayat 15, yang pertama yaitu perintah untuk menolak menaati orang tua jika itu bertentangan dengan ajaran agama. Yang kedua yaitu namun tetap berbuat baik kepada mereka di dunia. Yang ketiga yaitu syukur kepada Allah dan orang tua merupakan sikap rendah hati dan menghargai. Yang keempat yaitu konselor mengarahkan konseli mengambil keputusan secara mandiri namun tetap sesuai nilai agama. Dan ayat ini juga mengajarkan bahwa kita harus bisa mengambil keputusan sendiri, tapi tetap memilih yang baik dan sesuai ajaran agama. Contohnya yaitu menolak ajakan yang tidak baik dengan cara yang sopan. Ini saya akan menjelaskan tentang prinsip bimbingan konseling Islam pada surah Luqman ayat 16. Di ayat 16, Luqman menasihati anaknya dengan lembut bahwa setiap amal perbuatan yang dilakukan pasti mendapatkan balasan.
Kemudian dalam bimbingan konseling, konselor membantu konseli menimbang baik buruk konsekuensi tindakan. Kemudian setiap perbuatan sekecil apapun ada pertanggungjawabannya di dunia maupun di akhirat. Dan keputusan tetap ada di tangan konseli untuk membentuk individu yang mandiri. 17. Luqman memberikan nasihat tentang hubungan tauhid dengan ibadah kepada Allah, yakni dengan melaksanakan sholat sebagai fondasi disiplin dan kedekatan dengan Allah. Dalam ayat ini juga memerintahkan untuk bersabar atas segala cobaan yang menimpa. Perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar juga tertera dalam ayat ini untuk dilaksanakan di lingkup sosial. Kemudian konselor berperan memberikan arahan positif untuk mendorong perubahan pada diri konselor. Selanjutnya pada ayat ke-18, Luqman mengajarkan sikap sopan santun, yaitu dengan tidak sombong dan tidak bicara angkuh kepada orang lain. Dalam hal ini, prinsip bimbingan konseling, konselor membantu konseli membangun hubungan sosial yang sehat, serta menanamkan sifat sopan santun dan akhlak terpuji sebagai bekal interaksi di masyarakat. Kemudian di ayat 19, berisi tentang Luqman yang menasihati anaknya untuk berjalan dengan sederhana dan juga melembutkan suara dalam berbicara. Dalam hal ini, dalam prinsip nikah, konselor dalam menangani konseli juga harus melembutkan suara agar mudah diterima. Pemilihan kata yang tepat dan nada bicara lemah lembut ialah kunci komunikasi konseling yang efektif. Pendekatan dalam prinsip bimbingan konseling Islam di surah Luqman ayat 12 sampai dengan 19, yaitu pendekatan al-mau'idhah hasanah. Pendekatan ini memberikan nasihat dan peringatan dengan bahasa yang baik, halus, dan menyentuh hati. Juga kelembutan dalam bertutur membuat konselor lebih mudah menerima arahan konselor. Dan juga konselor hendaknya menggunakan pendekatan ini agar pesan tersampaikan dengan efektif. Pendekatan bil hikmah, yaitu membimbing konseli dengan perkataan tegas, bijaksana, dan berlandaskan dalil yang sesuai, dan juga menyelaraskan bimbingan dengan kondisi, situasi, dan budaya konseli. Sebagai contoh, Luqman menasihati anaknya tentang larangan syirik tanpa ancaman atau paksaan. Adapun baiknya, konselor bersikap tegas namun bijak akan membuat konseli mampu menyelesaikan masalah dengan akal pikirannya sendiri. Baik, selanjutnya penerapan prinsip-prinsip bimbingan konseling Islam dalam surat Al-Luqman ayat 12 sampai 19. Yang pertama ayat 12. Konselor membantu konseli membangun gratitude mindset melalui refleksi harian seperti jurnal syukur agar konseli lebih positif dan mampu melihat potensi diri. Nah, manusia dianjurkan untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah. Sikap syukur membuat seseorang lebih positif dan menghargai orang lain. Contohnya, mengucapkan alhamdulillah saat kita mendapat nilai bagus dan tidak sombong. Yang kedua, ayat 13. Konselor menanamkan nilai ketauhidan dengan mengaitkan masalah konseli pada makna spiritual, menggunakan komunikasi yang empatik, lembut, dan tidak menghakimi. Menanamkan keyakinan bahwa Allah yang disembah dan menjauhi syirik. Ini penting untuk membentuk iman yang kuat sejak kecil. Contohnya, selalu berdoa hanya kepada Allah saat meminta pertolongan. Selanjutnya ayat 14 dan 15. Konselor menumbuhkan sikap hormat kepada orang tua, membimbing penyelesaian konflik keluarga secara bijak, serta melatih konseli mengambil keputusan mandiri sesuai nilai agama. Ayat 14 itu, anak harus menghormati dan berbuat baik kepada orang tua karena mereka telah merawat kita dan membesarkan kita. Contohnya itu membantu ibu membersihkan rumah tanpa disuruh. Selanjutnya ayat 14. Tetap bersikap baik pada orang tua dan orang lain, tetapi tidak mengikuti hal yang bertentangan dengan ajaran Allah. Contohnya, tetap sopan kepada orang tua meskipun berbeda pendapat. Ayat 16. Konselor mengajak konseli menyadari konsekuensi setiap tindakan, menanamkan bahwa semua perbuatan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membiasakan sikap jujur dan bertanggung jawab. Berikutnya ayat 17.
Konselor mendorong konseling meningkatkan kualitas ibadah dan aktif dalam kegiatan sosial positif guna membentuk individu yang disiplin, peduli, dan kokoh imannya. Ayat 18 sampai dengan 19. Konselor melatih keterampilan sosial konseli seperti sopan, santun, dan pengendalian emosi, serta menyampaikan bimbingan dengan bahasa sederhana, jelas, dan suara yang lembut. Itu tadi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.